Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Apa kabar semuanya sahabat Ruang Belajar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang para pengusaha wanita di zaman Rasulullah. Jika kita berbicara tentang pengusaha wanita di zaman Rasulullah, pasti pikiran kita akan tertuju kepada sosok Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sosok istri Rasulullah, pengusaha sukses yang kaya raya. Sejatinya, Khadijah bukanlah satu-satunya wanita pengusaha di zaman Rasulullah. Ada beberapa sosok lain yang kiprahnya juga tidak kalah mentereng jika dibandingkan dengan Khadijah binti Khuwailid. Siapa saja mereka? Simak terus video ini sampai selesai, karena kami akan membahasnya secara ringkas untuk Anda. Umar Ahmad Ar-Rawi menyebut Ummu Ri'lah sebagai wanita kaya yang dermawan. Nama lengkapnya adalah Ummu Ri'lah Al-Qusairiyah. Beliau adalah wanita dusun yang memiliki kefasihan dalam berbahasa. Ummu Ri'lah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pekerja keras. Bisnis utamanya adalah sebagai perias wajah. Beliau merias wanita-wanita Madinah yang ingin bersolek ataupun para pengantin wanita di zaman itu. Ketika menekuni bisnis tersebut, beliau mengalami sedikit keraguan tentang kebolehan seorang wanita menekuni profesi sebagai seorang perias. Kemudian Ummu Ri'lah radhiyallahu anha menanyakan kondisi tersebut kepada Rasulullah. Beliau sangat gembira ketika Rasulullah mempersilahkan beliau untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang perias wanita. Ummu Syuraik memiliki nama lengkap Ghaziah binti Jabir bin Hakim. Beliau adalah salah satu wanita yang sangat kaya raya. Rumahnya di Madinah sering dikunjungi oleh para tamu, baik oleh koleganya, komunitasnya, dan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Rumah Ummu Syuraik juga menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Ummu Syuraik terkenal sebagai wanita yang kaya raya dan gemar bersedekah. Kegemarannya dalam bersedekah dan kekayaannya tersebut tercantum dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais. Beliau berkata, Ummu Syuraik adalah perempuan kaya raya dari golongan Ansor, sering membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan banyak tamu yang bertandang ke rumahnya. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, kekayaan yang diperoleh oleh Ummu Syuraik merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Harta kekayaan tersebut dijadikan sebagai alat untuk bersedekah dan berjuang di jalan Allah oleh Ummu Syuraik. Zainab As-Saqafiyah radhiyallahu anha adalah istri dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu ulamanya para sahabat. Beliau, Abdullah bin Mas'ud, adalah orang keenam yang masuk Islam, ahli Al-Quran yang suaranya sangat merdu. Pernikahan antara Zainab dan Abdullah bin Mas'ud adalah pernikahan yang penuh dengan keteladanan. Zainab adalah seorang wanita yang berasal dari kaum bangsawan dan kaya raya, sedangkan Abdullah bin Mas'ud hanyalah seorang lelaki pengembala kambing. Perbedaan strata sosial tersebut tidak membuat Zainab ragu untuk menikah dengan suaminya. Beliau memilih Abdullah bin Mas'ud dengan pertimbangan utama sebagai seorang laki-laki yang soleh, yang faqih, yang alim, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Rasulullah. Pertimbangan utama Zainab dalam memilih suaminya adalah sebuah pertimbangan akhirat. Faqihuddin Abdul Qadir menyebut Zainab sebagai seorang wanita pemilik home industry. Beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa Zainab memiliki nama lain Raithah. Dalam Musnad Ahmad digambarkan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud adalah seorang wanita yang sangat terampil, memiliki keterampilan yang baik dalam membuat kerajinan. Kerajinan tersebut kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Zainab As-Saqafiyah adalah wanita yang menopang kebutuhan keluarganya. Hal ini disebabkan penghasilan yang dimiliki oleh suaminya, Abdullah bin Mas'ud, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun demikian,
Zainab tetap menjadi seorang istri yang baik, yang taat ke suaminya, walaupun secara finansial dan ekonomi beliau jauh lebih mapan dan lebih baik jika dibandingkan dengan suaminya. Selain Khadijah, istri Rasulullah yang juga menjadi pengusaha terkemuka adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Zainab menikah dengan Rasulullah pada tahun 5 Hijriah di usianya yang ke-35. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Zainab pernah menikah dengan Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah yang kemudian diambil sebagai anak angkat Rasulullah. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha berasal dari keluarga terhormat suku Quraisy. Ayahnya Jahsy bin Ri'ab bin Sa'ad adalah salah satu pemimpin terhormat suku Quraisy. Ibunya Umamah binti Abdul Muthalib merupakan salah satu bibi dari Rasulullah. Bidang bisnis yang ditekuni oleh Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah bidang kerajinan. Beliau memiliki home industri kerajinan kirbah. Kirbah merupakan tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Kirbah digunakan untuk tempat minuman dan menyiram tanaman. Hasil produksi kerajinan tersebut kemudian dijual di pasar. Keuntungannya digunakan untuk bersedekah dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Kaum wanita di zaman itu mendapatkan pelatihan pembuatan kirbah agar mereka memiliki penghasilan tambahan. Asy-Syifa binti Abdullah memiliki nama lengkap Laila binti Abdullah bin Abdus Syam. Beliau lebih dikenal sebagai Asy-Syifa. Beliau adalah seorang wanita yang mulia, cerdas, dan sangat dihormati oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Beliau adalah wanita yang telah mampu baca dan tulis sejak sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau menjadi guru yang mengajarkan baca tulis untuk kaum wanita di Madinah. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah, adalah salah satu muridnya. Sebelum masuk Islam, Asy-Syifa terkenal sebagai wanita yang memiliki kemampuan pengobatan. Namun setelah masuk Islam, Asy-Syifa lebih fokus mengajar dan menjadi guru. Beliau tidak lagi praktek melakukan pengobatan. Namun suatu hari Asy-Syifa diminta untuk melakukan pengobatan terhadap salah satu laki-laki dari golongan Ansor. Kehebatan pengobatan yang dimiliki oleh Asy-Syifa diakui oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun meminta Asy-Syifa untuk mengajarkannya kepada salah satu istrinya, yakni Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Asy-Syifa juga terkenal sebagai wanita yang memiliki kemampuan yang baik di bidang manajemen dan akuntansi. Kemampuannya ini membuat Khalifah Umar bin Khattab tidak ragu untuk meminta pendapatnya sebagai upaya untuk proses perbaikan tata kelola pemerintahan. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an mengangkatnya menjadi kepala pasar yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Asy-Syifa adalah wanita yang sangat istimewa. Beliau menguasai 3 bidang ilmu sekaligus. Sebagai guru, beliau menguasai ilmu bidang pedagogi. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu pengobatan. Beliau juga terkenal dengan kemampuan manajemen dan pembukuannya. Jika kita komparasi pada bisnis modern hari ini, Asy-Syifa adalah sosok social entrepreneur yang sangat handal. Beliau menekuni 2 bidang social entrepreneur sekaligus, yakni di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Social entrepreneur merupakan seseorang yang menekuni bisnis di bidang sosial. Beliau melakukan aktivitas sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bisnis utama dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah ekspor dan impor. Beliau membeli barang-barang dagangan dari Mekah untuk kemudian dijual di kota Yaman, Syam, dan kota-kota lain di semenanjung Arab lainnya. Kemudian setelah barang dagangan habis, para pekerja Khadijah akan membeli barang-barang dari kota Yaman, Syam, dan kota-kota lainnya untuk kemudian dibawa ke kota Mekah. Khadijah radhiyallahu anha menjalankan bisnisnya dengan 3 sistem. Pertama, investor. Beliau menginvestasikan sebagian modalnya kepada orang-orang yang dipercaya untuk mensupport bisnisnya. Sistem kedua, melakukan apa yang namanya bagi hasil. Beliau membeli barang-barang dagangan, kemudian menunjuk seseorang sebagai kafilah dagang untuk membawa barang-barang dagangan tersebut keluar kota. Hasilnya akan dibagi dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sistem ketiga adalah dengan mengupah para pekerja. Khadijah memiliki pekerja yang sangat banyak. Mereka dibayar berdasarkan sistem yang telah ditentukan sebelumnya. Di zaman itu, Khadijah dijuluki sebagai Ratu Mekah. Kondisi ini untuk menunjukkan betapa Khadijah adalah wanita yang sangat kaya raya. Menurut Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra, Khadijah disebut sebagai wanita terkaya di kota Mekah. Nilai barang dagangan Khadijah dalam satu kali perjalanan dagang sama besarnya dengan seluruh nilai barang dagangan para pengusaha Mekah di zaman itu. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.